Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat jumpa kembali di channel saya tentang budidaya tanaman. Oke, nah untuk pertemuan kali ini saya akan coba jelaskan tentang ciri-ciri tanaman jambu madu yang ditanam di pot itu kapan waktunya untuk pangkas akar. Nah, ini bisa dilihat tadinya ada tanaman jambu madu dari hasil cangkok usia sekitar 4 bulan ya. Ini saya tanam di pot yang ukuran segini, ukuran sedang, dan ini bisa dilihat kalau dari daunnya ini agak loyo. Nah, jadi kita percuma mau nyiram banyak juga kalau misalkan kondisi akarnya banyak udah numpuk kayak gini, dia cepat kering. Nah, ini adalah penyebab terjadinya tanaman jambu stres ya, karena terlalu banyak akar, jadinya nanti lama-kelamaan itu tanaman stres dan jadi kurang subur. Oke, nah untuk ini saya coba akan jelaskan kapan waktunya tanaman jambu madu di pot itu melakukan pangkas akar. Nah, kita bisa cek dulu ya untuk akar serabut kayak gini nih. Ini ada akar serabut. Kalau misalkan udah numpuk, dia udah mentok ke samping pot kayak gini nih. Nah, ini adalah sudah waktunya untuk melakukan pangkas akar. Pangkas akar juga bisa merangsang pembungaan ya. Jadi kalau misalkan kita coba pangkas akar untuk tanaman jambu madu di sini, bisa jadi dia setelah pangkas akar nanti dia akan mengeluarkan bunga, karena kesuburan akan meningkat kembali ya, seperti pas pertama awal tanam. Oke, hal yang perlu diperhatikan yaitu pertama kita coba rapikan dulu batang-batang yang menjorok dalam ya, tunas-tunas yang menjorok dalam kita rapikan dulu, kita kurangin dulu separuh ya. Nah, seperti ini, ada cabang-cabang yang menghadap ke dalam kita buang. Daun yang terlalu banyak juga kita buang dulu ya, untuk mengurangi stres. Nah, kita buang dulu daun-daunnya. Oke, nah setelah kita rapikan semua daun-daun, lalu kita akan coba mengeluarkan media yang ada di pot ya. Jadi kita ambil tanamannya, kita pisahkan dengan potnya. Untuk kondisi seperti ini usahain tanaman jangan disiram dulu biar akarnya menggumpal, bisa terbawa semua ya. Nah, kondisinya seperti ini. Nah, setelah ini kita pukul-pukul dulu bagian sampingnya biar akarnya bisa keambil semua. Oke, nah nih untuk teman-teman bisa dilihat ini udah saya keluarkan ya dari dalam pot, dan ini kondisi akarnya enggak terlalu padat, jadi kita nggak perlu melakukan pangkas akar full, karena sekarang akan ya, untuk tanamannya sekarang akan dipindah ke pot yang lebih besar. Ini bisa dilihat kalau kondisi akar seperti ini, nah akarnya masih putih ya, masih segar-segar. Ini jangan melakukan pangkas akar full ya. Jadi kita akan mencoba membuang akar-akar serabut yang posisinya ada di bagian atas. Nah, seperti ini kita akan coba buang dan kita akan potong segini nih. Ini untuk mendorong penyuburan lebih bagus ya. Nah, bisa dilihat bagian sampingnya juga akarnya masih jalan ya. Kita melakukan pangkas akar full kalau misalkan akarnya udah menghitam semua, serabutnya udah full ke bawah, dan ini masih akar besar ya di bawah ya, masih putih. Jadi kita nggak usah melakukan pangkas akar full ya, cuman melakukan pangkas akar di bagian atasnya doang. Oke, kita akan melakukan pangkas akar di bagian atasnya. Nah, kita akan coba gergaji ya.
Oke, nah sekarang kita akan coba potong akar bagian atasnya dengan gergaji ya, seperti ini. Kita potong jangan terlalu bawah ya, kita potong cukup segini aja untuk membuang akar serabutnya biar nggak terlalu numpuk. Nah ini ada akar serabut. Akar serabut ini adalah menghambat kesuburan ya, jadi kalau udah terlalu numpuk ini harus dibuang. Oke, kita putar ya. Sebenarnya ini belum terlalu parah-parah amat ya untuk akar serabutnya, tapi karena kondisi mau pindah pot dan akar serabutnya udah lumayan numpuk ya, ini media cepat kering. Kalau akar serabut udah seperti ini, media cepat kering, jadi menghambat pertumbuhan tanamannya ya. Oke, nah ini adalah penampakan akar bagian atas setelah dipangkasnya. Jadi kita rapikan dulu. Nah, tadi kita udah potong bagian atasnya ya, akar bagian atasnya, jadi kita rapikan dulu sebelum tanaman ini dipindah ke pot yang lebih besar. Kita potong dengan gunting potong ya. Nah setelah pangkas akar seperti ini, tanaman akan subur kembali ya. Oke, nah ini sudah dirapikan. Nah, sekarang kita tinggal siapkan pot yang lebih besar seperti ini. Nah, bawahnya udah dibolongin ya. Jadi kita akan langsung mengisi media dan kita masukkan tanamannya ke dalam pot yang lebih besar. Ini pot ukuran 55 ya. Nah untuk media kita memakai perbandingan 2:1, yaitu tanah 2 bagian, kompos 1 bagian, sama sekam bakar dicampur dengan sekam mentah 1 bagian. Nah kondisi medianya seperti ini yang sering saya pakai. Oke, kita akan masukkan ya ke dalam pot. Nah untuk pot udah saya isi media ya, cukup segini aja. Nah ini bisa dilihat untuk takarannya. Lalu kita pindahkan tanamannya ke dalam pot. Oke, nah ini bisa dilihat untuk tanamannya udah saya masukkan ke dalam pot yang lebih besar ya, ukuran 55, dan kita akan mengisi kembali ya untuk medianya. Nah setelah itu kita padatkan dan kita siram dengan air. Oke ya, kita tambahkan medianya seperti ini. Kita rapikan. Dan kita padatkan. Nah udah selesai ya, kita udah pindah ke media yang lebih besar. Nah setelah ini kita akan melakukan penyiraman untuk memadatkan media yang ada di dalam pot. Oke, nah setelah ini kita akan melakukan penyiraman ya, seperti ini. Kita akan siram semua, kita rapikan juga bagian samping-sampingnya. Nah, kita akan melakukan penyiraman seperti ini untuk memadatkan media di dalam pot. Nah setelah pangkas akar seperti ini,
usahakan tanaman disimpan di bawah naungan ya, jadi jangan disimpan di tempat yang terlalu panas karena ya daunnya bisa gosong karena kita tadi terjadi pemangkasan akar. Jadi usahakan biar kondisinya stabil dulu. Setelah 2 minggu kemudian nanti kita pindahkan kembali di tempat panas ya. Nah, seperti ini kita siram full ya. Untuk medianya kita rapikan juga. Usahakan untuk penyiraman air harus sampai ke bawah ya, biar terisi semua. Oke, nah untuk teman-teman yang mau mengikuti silahkan dicoba, karena pangkas akar itu bisa menyuburkan kembali tanaman yang tadinya tidak subur ya. Bisa dilihat kalau misalkan tanaman yang tidak subur karena akar serabutnya terlalu banyak. Pangkas akar juga bisa merangsang pembungaan. Oke, nah seperti ini bisa dilihat ini setelah pangkas akar kita pindah ke pot yang lebih besar. Oke, sekian untuk videonya. Jangan lupa like, share, dan subscribe. Terima kasih.